Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Hari ini, kita bakal masuk ke mesin waktu dan mundur jauh untuk membedah laga pembuka turnamen terbesar di muka bumi. Yap, laga pertama Piala Dunia, Perancis melawan Meksiko di tahun 1930. Nah, ini bukan cuma sekedar bahas sejarah atau nostalgia biasa ya. Kita bakal membedah benturan gaya bermain, ujian fisik yang benar-benar brutal, dan taktik di balik layar. Jadi, anggap saja kita lagi ada di studio Pundit tahun 1930. Langsung aja kita mulai. Sebelum peluit kick-off dibunyikan, ini dia menu taktik kita hari ini. Pertama, latar belakang turnamen sejarah. Kedua, kondisi fisik dan logistik tim. Ketiga, adu taktik 2-3-5. Keempat, analisis jalannya 90 menit. Dan terakhir, dampak klasemen dan warisan laganya. Oke, kita masuk ke bagian 1, latar belakang turnamen sejarah. Waktunya adalah bulan Juli 1930, lokasinya di Montevideo, Uruguay. Perhatikan angka ini, 4.444 penonton. Cuma segitu jumlah orang yang hadir di Estadio Pocitos. Kenapa? Karena stadion utama, Centenario, itu belum selesai dibangun gara-gara hujan deras. Dan yang lebih gilanya lagi, laga pembuka ini dimainkan di tengah musim dingin, di bawah rintik salju, dan di atas lapangan yang penuh lumpur. Jadi, kalau Anda berharap ada permainan umpan-umpan pendek yang cepat, wah, lupakan saja, lapangannya benar-benar mimpi buruk. Lanjut ke bagian 2, kondisi fisik dan logistik tim. Pemain zaman sekarang kan terbiasa dengan fasilitas mewah ya, jet pribadi, tim medis lengkap, tapi di tahun 1930, realitanya jauh berbeda. Coba bayangkan perbandingan ekstrim ini. Timnas Prancis itu harus berlayar selama 15 hari menyeberangi samudera dengan kapal SS Conte Verde. Sementara lawannya, Meksiko, menghabiskan 18 hari di atas kapal SS Munargo. Anda mungkin bertanya-tanya, terus mereka latihannya gimana? Nah, pemusatan latihan mereka itu cuma sekedar senam-senam ringan di atas dek kapal kayu yang goyang-goyang kena ombak. Gak ada pertandingan uji coba, apalagi nyentuh rumput. Jadi, secara analitik, kebugaran kedua tim ini hancur-hancuran sebelum bertanding. Kaki mereka pasti terasa seberat jangkar kapal. Sekarang masuk ke bagian 3. Ini favorit saya, adu taktik 2-3-5. Dengan kondisi lapangan seberat itu, gimana coba cara mereka main? Nah, kedua manajer, yaitu Gaston Barroé di kubu Prancis dan Juan-Luc de Serralonga dari Meksiko, sama-sama pakai formasi klasik era itu, yaitu piramida 2-3-5. Ya, Anda nggak salah dengar, 2 back, 3 gelandang, dan 5 penyerang. Formasi ini super top heavy, benar-benar menumpuk di depan. Di pihak Prancis, kapten mereka Alexander Villaplan dari semacam dirijen lini tengah, tugasnya ngalirin bola ke 5 strikernya, termasuk Lucien Laurent. Di sisi lain, Meksiko mengandalkan kekompakan para pemain amatir mereka, dengan pertahanan yang dijaga oleh duo Rosas bersaudara. Inti dari pertandingan ini adalah, siapa yang bisa menguasai lini tengah yang super lowong ini, dia yang menang. Jadi, apa kunci taktik utamanya? Gini, Prancis punya rencana main yang jelas banget, eksploitasi sayap. Mereka pakai 5 penyerang itu buat melebarkan lapangan seluas-luasnya. Tujuannya buat narik 2 back Meksiko keluar dari posisinya. Meksiko sadar banget kalau mereka kalah pengalaman, jadi mereka milih main rapat, nyerap tekanan, sambil berharap bisa colong-colongan serangan balik. Tapi tunggu dulu, ada satu variabel taktik yang paling brutal di era ini. Nggak ada yang namanya pergantian pemain. Kalau Anda cedera atau kehabisan napas gara-gara mabuk laut 18 hari, ya Anda harus tetap main. Atau tim Anda terpaksa main dengan 10 orang. Ini bikin setiap duel fisik di lapangan jadi pertarungan yang sangat-sangat beresiko. Masuk ke bagian 4. Analisis jalannya 90 menit. Peluit kick-off ditiup. Mari kita rasakan tensi laganya langsung dari pinggir lapangan. Perancis langsung ngegas dari awal. Di menit 19, sejarah tercipta. Lucien Laurent nyetak gol lewat tendangan voli yang cantik banget, menyambut umpan silang. Ini eksekusi sempurna dari taktik main melebar mereka. 1-0. Meksiko langsung kelabakan. Menjelang turun minum, pertahanan Meksiko benar-benar ambruk. Menit 40 Langier bikin gol kedua, dan cuma selang 3 menit, sundulan Mashinot merobek gawang Meksiko lagi. 3-0 di babak pertama. Di babak kedua, Meksiko sempat curi gol balasan lewat Carreño di menit 70, memanfaatkan celah di lini belakang Perancis. Tapi Mashinot akhirnya mengunci kemenangan di menit 87, dominasi total 4-1 untuk Prancis. Tapi bentar, tahan dulu. Kita harus bahas satu kejadian krusial di babak pertama, tepatnya di menit ke-26. Kiper utama Prancis, Alex Tepot, itu kena cedera parah. Nah, ingatkan aturan yang saya sebut tadi? Prancis seharusnya terpaksa main dengan 10 orang dan naruh pemain sayap atau back buat jadi kiper dadakan. Tapi secara luar biasa,
Wasit ngasih pengecualian, mereka ngizinin pergantian pemain secara ilegal. René Lietard masuk gantiin Tepot. Ini tuh anomali sejarah taktik yang bener-bener nyelamatin Prancis dari ancaman kebobolan lebih banyak. Dan coba tebak statistik mengejutkan ini. 0. Yap, 0 besar. Gak ada satupun kartu yang dikeluarin sama wasit di pertandingan yang penuh benturan fisik ini. Alasannya simpel, sistem kartu kuning dan merah emang belum diciptain. Kartu itu baru ada di Piala Dunia 1970. Jadi di tahun 1930, pemain cuma bisa dikasih peringatan lisan. Makanya, tackle-tackle terbang yang brutal itu udah jadi makanan sehari-hari buat ngintimidasi 5 penyerang lawan. Peluit panjang berbunyi. Kita masuk ke bagian 5, dampak klasemen dan warisan laga. Kemenangan 4-1 ini pasti bikin Prancis di atas angin kan? Nyatanya nggak gitu. Mari kita lihat klasemen akhirnya. Walaupun Prancis tampil beringas di laga pertama ini dan seolah ngasih peringatan ke dunia, realitanya ternyata pahit. Prancis justru gagal lolos dari grup. Kemenangan atas Meksiko ini jadi satu-satunya poin yang mereka raih, karena waktu itu menang dihitung 2 poin. Setelahnya mereka kalah tipis 1-0 dari Argentina dan kalah lagi 1-0 dari Chile. Meksiko sendiri harus angkat koper dengan 0 poin setelah 3 kali dibantai. Ini membuktikan satu hal, kelelahan fisik akibat perjalanan laut berminggu-minggu itu akhirnya ngehancurin performa Prancis saat mereka harus ngelawan tim-tim Amerika Selatan yang jelas lebih fit dan udah nyatu dengan iklim setempat. Nah, kutipan ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Beda banget sama mentalitas zaman now. Waktu Lucien Laurent ditanya gimana rasanya nyetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia, tahu nggak dia jawab apa? Biasa aja, nggak ada yang spesial. Habis nyetak gol itu, dia cuma salaman sama rekan setimnya, terus balik ke tengah lapangan buat kick off lagi. Nggak ada selebrasi lebay, nggak ada yang sadar kalau mereka baru aja memulai turnamen paling bergengsi sejagat raya. Buat mereka, ya ini cuma sekumpulan pekerja paruh waktu yang lagi cari petualangan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Sepak bola sekarang kan udah kayak sains ya, semuanya dihitung presisi. Tapi kalau kita lihat lagi ke tahun 1930, ini adalah murni soal ketahanan manusia. Coba bayangin, kalau pemain-pemain superstar saat ini dicabut dari fasilitas mewahnya, disuruh tidur berdesakan di kapal laut selama 18 hari, main di lapangan lumpur bersalju, tanpa perlindungan kartu dari wasit, dan dipaksa main taktik 2-3-5 tanpa boleh diganti pas cedera, kira-kira mereka bakal bertahan nggak? Laga Prancis lawan Meksiko ini bukan cuma sekedar angka di buku sejarah kawan. Ini adalah bukti nyata betapa tangguh dan gilanya akar dari olahraga yang kita cintai ini. Terima kasih banyak udah nyimak bedah taktik hari ini, terus eksplorasi taktik sepak bola, dan sampai jumpa di analisis lapangan berikutnya.